Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zainal Arifin dan Ibu Elvira Destian Sari yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Kezia Ardiananjali selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh anggota kelompok yang sangat luar biasa pastinya. Dipersilakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaya Humairo dengan NIM 060912126032 sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fatima dengan NIM 06091282126052. Perkenalkan, saya Suri Handayani sebagai pemateri. Baik teman-teman sekalian, topik pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai evolusi otak manusia. Nah, pada minggu kemarin kita telah belajar nih mengenai evolusi manusia. Lalu, pernah nggak sih teman-teman berpikir, kenapa sih manusia itu lebih cerdas dari makhluk hidup lainnya? Nah, manusia menjadi makhluk yang paling cerdas karena adanya evolusi, di mana pada proses evolusi ini akan membuat karakter makhluk hidup akan berbeda dengan makhluk hidup lainnya, walaupun dari nenek moyang yang sama. Di mana seleksi alam juga berperan penting, agar makhluk hidup dapat menyesuaikan dengan lingkungannya, di mana terjadinya perkembangan sehingga manusia memiliki kemampuan yang tidak dapat dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Nah, untuk info lebih lanjut, mari kita dengarkan pemaparan materi dari para pemateri kita hari ini. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelum kita masuk ke inti materi, kita harus mengetahui dulu apa sih berpikir secara simbolik itu. Berpikir secara simbolik itu merupakan kemampuan berpikir dalam menggunakan simbol-simbol seperti angka, huruf, ataupun gambar. Hal ini terlihat dari lukisan pada gua yang merupakan sarana berkomunikasi antara manusia purba satu dengan manusia purba lainnya yang dilakukan melalui simbol-simbol seperti cap tangan manusia dan juga berbagai gambar hewan seperti gambar kuda, bison, ataupun rusa. Nah, lukisan-lukisan ini tuh umumnya digunakan untuk berbagai kegiatan, salah satunya yaitu upacara magis. Adanya lukisan-lukisan ini menunjukkan bahwa manusia purba telah mengalami peningkatan kecerdasan kemampuan berpikirnya. Nah, berikut ada beberapa contoh lukisan yang manusia purba yang terdapat di dinding gua, yaitu yang pertama inovasi mikrolitik di lembah Jureru, yang kedua inovasi mikrolitik di Perancis dan Eropa, dan yang ketiga inovasi mikrolitik di Australia. Lalu selanjutnya terdapat pula migrasi manusia modern dari Afrika ke benua Asia yang terjadi sekitar 117.000 sampai 130.000 tahun yang lalu. Nah, selama bermigrasi ini, masyarakat pada Afrika dan Asia Barat Daya sudah mulai membuat manik-manik dari cangkang gastropoda laut yang dengan sengaja dipilih dan dibolongi serta bahkan diwarnai sebagai barang perhiasan pribadi. Nah, dengan melihat keluasan wilayah sebaran dan rentang generasi dari kebudayaan tersebut, maka praktik tersebut mestinya telah dilestarikan secara kultural karena memiliki arti bagi mereka. Dari kebudayaan material tersebut, tampak bahwa mereka berinovasi, tahu berdandan, dan memanfaatkan komunikasi simbolik, dan oleh sebab itu memiliki kualitas kemitaran yang tidak jauh dari masyarakat sekarang ini. Bukti artefak selanjutnya yaitu berupa alat batu. Nah, Homo habilis di Afrika 2,4 juta tahun lampau dengan budaya Oldowannya yang mengandalkan aplikasi teknik pembuatan alat batu secara sederhana, mereka sudah mampu membuat alat batu sederhana itu berupa kapak-kapak genggam yang selain sesuai tuntutan fungsional, misalnya tajam, juga sudah mengandung unsur keanekaragaman dan keindahan yang memiliki prinsip simetri, lonjong, meruncing pada salah satu bagian. Lalu bukti artefak selanjutnya yaitu kemampuan berburu. Nah, kemampuan berburu ini sudah dimiliki oleh Homo erectus yang kita juga dapat melihat kemampuan dalam berburu yang membutuhkan teknologi, kerjasama kelompok, dan pemahaman bersama atau share understanding.
Nah, dari bukti-bukti artefak tadi dapat dijelaskan bahwa peningkatan jejala neural dan sinaptik memampukan manusia melakukan operasi-operasi kognitif lebih efisien daripada spesies lain, seperti kapasitas pengingatan yang besar, belajar lebih cepat, kegiatan perseptual lebih cepat, melakukan penyimpulan atas dasar pertimbangan yang menyeluruh dan cermat, dan mampu melakukan perencanaan jangka panjang. Apa sih kira-kira penyebabnya? Nah, penyebabnya yaitu mesti ada tekanan lingkungan spesifik yang mengakibatkan perubahan kemampuan kognitif tersebut demi kelangsungan hidupnya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah rekan saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu evolusi struktur otak. Otak dan sistem saraf adalah organ yang sangat khas dengan fungsi khususnya dalam aktivitas-aktivitas koordinatif sistem-sistem hayati dari hewan tingkat tinggi untuk bereaksi dengan dunia sekitarnya. Otak berawal dari pembesarannya dari ujung saraf, yaitu neural tube, yang berevolusi menjadi 3 bagian. 3 bagian di situ ada otak depan atau forebrain, kemudian ada otak tengah, itu ada midbrain, dan otak belakang itu ada hindbrain. Kemudian masing-masing bagian ini terkait dengan penginderaan tertentu. Bagian depan untuk mencium, bagian tengah untuk melihat, dan bagian belakang untuk keseimbangan dan vibrasi. Dari bagian dasar inilah semua otak vertebrata dibangun. Pada evolusi lanjut, terjadi peningkatan ukuran dan jumlah saraf. Bagian depan menjadi cerebrum yang terdiri atas daerah yang menjorok ke depan atau telencephalon dan daerah belakang thalamencephalon. Otak tengah berevolusi menjadi optic tectum dan otak belakang menjadi cerebrum. Kemudian dalam evolusi lanjut, otak semakin membesar, relatif lebih cepat terhadap berat tubuh. Pembesaran ini disertai pemisahan atau diferensiasi di antara daerah yang telah ada, disertai perubahan-perubahan fungsional pada mamalia yang menyebabkan hubungan yang sangat kuat antara volume otak dengan jumlah daerah-daerah pembedaan di daerah korteks. Pada tataran fungsi, cerebrum mengambil alih fungsi koordinasi dan kontrol dari talamus. Kemudian itu daerah talamus. Daerah talamus berubah fungsi menjadi stasiun relay ke korteks cerebral atau cerebral cortex. Namun demikian, hipotalamus dan pituitari masih tetap memiliki peran vital dalam mengendalikan mood, emosi, dan pola perilaku kompleks. Kemudian itu daerah hipotalamus mengandung sejumlah neuron yang bertalian dan mengatur kesukaan makan atau apetit, keinginan seksual atau sexual drive, kemudian tidur atau sleep, dan perasaan senang atau pleasure. Kemudian pituitari ini mengatur produksi hormon-hormon kunci dan membentuk perhubungan antar saraf dan sistem kendali hormonal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Otak dalam perspektif evolusi molekuler, otak merupakan organ yang sangat kompleks. Selama ontogeni, ekspresi gen dipicu oleh sinyal-sinyal perkembangan dan lingkungan. Demikian pula dalam menjalankan fungsi-fungsi kompleks otak, sinyal-sinyal lingkungan dan sinyal-sinyal mental yang terkanalisasi menstimulasi terus-menerus aktivitas bagian-bagian tertentu dari otak. Perkembangan otak masih melakukan proses adaptasi oleh tekanan pada seleksi yang positif, di mana terdapat pada studi intensif terhadap gen mikrosepalin dan ASPM atau abnormal spindle-like microcephaly associated, yang memberikan dugaan bahwa dua gen ini terlibat sebagai determinan ukuran dan perkembangan otak manusia dan kerabatnya. Keduanya terlibat dalam diferensiasi linguistik tone, yakni perbedaan pengungkapan kata atau suku kata berdasarkan perbedaan pola titi nada atau pitch patterns pada populasi manusia. Implikasinya ialah bahwa pada otak manusia masih berlangsung evolusi adaptif yang cepat. Mental manusia sebagai gejala perkembangan.
Manusia merupakan organisme dengan kapasitas mentalnya yang amung dan luar biasa. Ia memiliki kisaran emosi yang lebar dan oleh sebab itu memiliki empati, solidaritas, dan cinta. Manusia berbahasa dan oleh sebab itu memiliki pemahaman bersama atas simbol, berkesadaran, dan memiliki perspektif masa depan. Ia bermasyarakat dan menghasilkan kebudayaan. Kegiatan merasakan, berpikir, belajar, menyadari, mawas diri, atau introspektif consciousness, menyelami pikiran orang lain atau theory of mind, saling mengungkapkan maksud dan tujuan, komunikasi simbolik atau komunikasi intersubjektif, dan mempercayai adalah kegiatan mental manusia yang kompleks, yang nyata dalam sejarah manusia dari lahir hingga kematian. Sejalan dengan perkembangan hayati, kemampuan mentalnya tumbuh, berkembang, dan mengalami peningkatan kualitas atau kognitif, nilai-nilai subjektif, dan lain sebagainya. Studi komparatif perkembangan ontogenik keterampilan kognitif anak-anak dan simpanse menunjukkan bahwa manusia memiliki banyak keterampilan kognitif yang tidak dimiliki oleh primato terdekatnya. Hal ini diduga karena kemunculan keterampilan-keterampilan kognitif sosial yang khas spesies di awal perkembangan ontogenik atau sejarah organisme dari lahir sampai mati yang diperlukan dalam keterlibatan participation dan pertukaran pengetahuan atau exchanging knowledge dalam kelompok-kelompok budaya atau kecerdasan kultural. Bisa dilihat, di awal perkembangan manusia tidak lebih mampu dari seekor simpanse yang telah berumur 10 tahun. Anak yang berumur 2,5 tahun yang belum melek huruf dan belum sekolah tampaknya memiliki keterampilan kognitif yang sebanding dengan simpanse dewasa dalam menghadapi dunia fisik. Akan tetapi, anak kecil memiliki kemampuan yang lebih canggih dalam menghadapi realitas sosial. Ia belajar dengan cepat dalam suatu setting sosial. Dewasa, perbedaan perilaku antara Homo sapiens dengan simpanse menjadi semakin nyata. Keterampilan kecerdasan sosial yang dimiliki anak di sekitar umur 3-5 tahun terus mengalami pencermatan selama masa anak-anak yang selaras dengan peranan interaksi sosial dalam tahapan childhood yang khas manusia. Sandaran formal abstrak manusia yang muncul untuk memfasilitasi pertumbuhan pengetahuan baru mulai tampak pada umur 11 atau 12 tahun dan menjadi semakin jelas atau mengalami maturasi pada umur 16 atau 18 tahun. Dari sini kita dapat melihat dengan kepastian bahwa perkembangan otak manusia yang periodenya jauh lebih penting ketimbang yang ada pada simpanse merupakan landasan penting bagi peningkatan kapasitas belajar dan pembentukan ingatan. Temuan Piaget dan Inhelder pada tahun 1969 mengalami pendasarannya di dalam studi perkembangan struktural otak, sebagaimana diindikasikan oleh peningkatan volume gray matter pada keseluruhan bangunan otak dan terutama di daerah korteks frontal yang bertanggung jawab dalam aktivitas kognitif. Seperti pada gambar berikut, yang merupakan dinamika pematangan gray matter di permukaan korteks dalam urutan waktu pada anak berumur kisaran 5-20 tahun. Gambar ini diskonstruksi dari scan MRI pada anak-anak sehat yang berumur dari 5 hingga 20 tahun. Warna semakin grey menunjukkan pematangan. Daerah-daerah fungsi dasar mengalami pematangan terlebih dahulu dan diikuti oleh pematangan di daerah lobus frontal dengan fungsi-fungsi arah tinggi. Psikologi evolusioner dibagi menjadi yang pertama adalah seleksi alamiah, yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi merupakan karakteristik yang diwariskan karena faktor lingkungan turut memainkan peranan penting dalam perkembangannya. Satu karakteristik dinilai sebagai hasil adaptasi jika memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah karakteristik tersebut harus secara ajek muncul dalam bentuk yang lengkap pada saat yang tepat dalam kehidupan organisme. Dan yang kedua adalah karakteristik itu merupakan karakteristik yang tipikal dari semua atau kebanyakan anggota spesies. Kemudian yang ketiga yaitu merupakan mekanisme psikologi sebagai hasil evolusi. Sebagai contoh, seorang anak dan seorang dewasa merespons secara berbeda stimulus yang sama. Maka hal ini disebabkan karena mereka memiliki mekanisme psikologis
yang berbeda. Salah satu tugas utama psikologi evolusioner adalah mengidentifikasikan, menggambarkan, dan memahami mekanisme psikologis. Fungsi mekanisme psikologis adalah memecahkan problem adaptif khusus. Ada juga dugaan bahwa evolusi volume otak berkaitan dengan kapasitas perilaku yang cerdas dengan tujuan untuk tetap survive atau bertahan hidup. Trauma yang dialami oleh otak dapat mengganggu perilaku, sebagai contoh amnesia, fungsi, dan ekspresi. Baik teman-teman, tadi sudah kita dengarkan pemaparan materi dari para penyaji pada hari ini. Tentunya sangat menarik bukan? Dan sangat menambah wawasan kita mengenai evolusi otak manusia. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa proses evolusi memberikan otak manusia bentuk yang sangat kompleks untuk mengembangkan kecerdasan dan kemampuan kognitif sehingga berbeda dari makhluk hidup lainnya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.